Suarane Kopi Cuan itu merupakan wadah kita bersama. Siapapun yang mau datang ke sini bisa mencicipi kopinya, rasa kopi, rasa makanannya juga. Satu lagi juga kita punya galeri edukasi, di mana kita bisa belajar apapun di situ. Lebih detailnya nanti kita akan ngomong. Terus satu lagi kita punya galeri seni. Di dalamnya ada sekolah musik, ada studio recording. Nah, makanya dari itu semua informasi yang ada di sini kita satukan dalam satu tempat, ya kan? Sehingga kita punya slogan yang paling keren. Punya rasa, punya karya. Bicara tentang sejarah Kopi Cuan. Jadi Kopi Cuan itu berdiri sejak 3 tahun yang lalu di Harapan Indah di Kota Bekasi. Nah, kita bawa konsep kafe dengan galeri pasar modal. Nah, sejalan waktu pandemi membuat kita semua berubah. Jadi kita bergerak untuk mencari bentuk yang baru Kopi Cuan. Kita cari ke sana kemari, cari bentuk tempat yang baru, dan akhirnya angin membawa kita ke sini, ke Kampung Sawah. Nah, kita bertemu dengan salah satu orang, satu teman kita, teman saya juga. Dan akhirnya kita berkolaborasi karena masing-masing punya value tersendiri dan secara kebetulan punya kegelisahan yang sama, gitu. Nah, akhirnya kita bentuk dengan nama yang baru, yaitu adalah Suarane Kopi Cuan. Di mana di dalamnya semakin komplit, nggak cuma kopi, nggak cuma jual makanan berupa kafe, hidangan kafe, tapi juga ada galeri seninya juga, gitu. Jadi nggak cuma ada galeri edukasi, tapi kita juga ada galeri seninya juga, gitu. Dimana di situ ada seni musik, ya kan? Ada studio recording, ada sekolah musik. Jadi makin komplit di sini. Nah, harapannya ke depan akan banyak nih anak-anak muda di sekitar Kota Bekasi datang di sini belajar bersama sambil menikmati kopi dengan santai. Bicara soal apa aja produknya yang ada di koperasi atau di pasar modal atau di Kopi Cuan Suarane ini, kita akan ngobrol lagi nanti. A few moments later. Oke, kita pengen ngobrol tentang Suarane Kopi Cuan. Tadi kita udah tahu sejarahnya, kita pengen tahu lebih detail. Kopi Cuan ada kopi, ada hidangan kafe, kan ada galeri di edukasi, sekolah pasar modal, sekolah koperasi. Nah, kita pengen tahu nih, kan galeri seninya kayak apa. Gitu. Nah, biar tahu lebih detail, kita perkenalkan nih Mas Yose Christian, teman saya. Silakan Mas Yose. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman saya Freddy dari Kopi Cuan. Iya, suarane itu bahasa Jawa ya, yang artinya suaranya. Itu saya ambil dari bahasa Jawa. Gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya masih memproduksi musik yang masih bergelut di bidang tarik suara gitu ya, mau nyanyi, mau suara gitar, drum, apa keyboard gitu. Jadi makanya saya namakan Suarane. Saya membuat karya-karya sendiri gitu ya. Aku membuat karya-karyaku sendiri, nggak cuma aku juga memproduksi beberapa penyanyi, ada Ella Kezi, ada Nora, ada Hendrik Lise, ada Trust dan lain-lain. Itu yang kami produksi dan kami bantu untuk publishing ya segala macam, recording di tempat kita dan sampai kepada YouTube channel mereka juga. Nah, itu kita garap semua sendiri di Suarane. Sedangkan ada sekolah musik sendiri. Itu justru malah lebih awal sekolah musiknya. Lebih dulu dibanding sama Suarane itu. Sekolah musiknya itu sendiri namanya Yose Music Course. Yose Music Course. Jadi ya di satu sisi saya senang nih di bidang pendidikan lah gitu. Berhubung bisanya main musik ya bikinnya sekolah musik gitu. Mungkin kalau saya senang lukis, bikin sekolah lukis kali gitu. Iya. Jadi di sekolah musik saya itu ada piano, gitar klasik, gitar elektrik, drum,
sama biola. 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 Itu. Nanti vokal rencananya akan menyusul. Coming soon. Kami bisa. Akhirnya saya punya ide dari sekolah musik itu ingin membuat sebuah production karena dari sekolah kita beratapkan kalau sekolah musik kayaknya terlalu tinggi ya, maksudnya belajar musik lah. Yeah. Wadah untuk belajar musik itu kan habis itu mau kemana gitu kan. Nah, akhirnya daripada bingung mau kemana, saya mencoba membuat kecil-kecilan lah, production kecil-kecilan untuk membantu mereka mewadahi dan memfasilitasi karya-karya mereka untuk dipromosikan atau dipublish ke publik gitu loh. Ya, kira-kira, nah akhirnya saya bentuklah Suara nih, record itu yang memproduksi karya-karya sendiri. Gitu. Seperti moto kita. Oh iya. Punya rasa, punya karya. Gitu. Ini juga jadi alasan kenapa kita berkolaborasi, Mas. Iya, benar. Karena kalau Mas Yusuf sekolah musik, saya sekolah musik pasti berkompetisi. Oh iya, benar. Untungnya saya berbeda. Jadi saya berkolaborasi akhirnya. Iya benar. Kalau dia kan di bagian yang edukasi pasar modal, koperasi. Mungkin di channel berikutnya kita akan bahas. Oh iya, ini ya. Detail tentang apa itu sekolah koperasi, apa itu sekolah pasar modal. Oh iya dong, harus. Kita kupas. biar lebih tahu nih. Apa sih tahu. koperasi apa sih? Orang-orang kan rata-rata tahu koperasi simpan pinjam. Iya. Kalau aku juga punya koperasi, simpan hilang. aku yang disimpan ke aku hilang. Hilangnya aku juga. Iya. Tapi sebenarnya gini, Fred. Yeah. Apa namanya? Nah, menurutku tuh kesenian ya. Ya nggak cuma musik. Ya mau musik, teater, seni peran, seni rupa, seni media rekam atau apa. Aku rasa sama loh konsepnya dengan koperasi menurutku. Maksudnya kenapa itu salah satunya aku pengen join gitu. Aku antusias banget dan excited sekali untuk mau join nih gitu. Iya, berkolaborasi gitu loh. Dan gila banget menurutku koperasi itu secara nggak langsung nih kita seniman sudah menjalani itu gitu. Oke. Menjalani secara itu. praktikal ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nih itu namanya apa, istilah-istilah itu kita nggak tahu. Badan usahanya seperti apa. Iya. Kan sebenarnya prinsipnya apa sih kalau koperasi itu? Prinsipnya sebenarnya kekeluargaan dan gotong royong sebenarnya. Keluarga dan gotong royong. Oh sama ya kan? Di musik kekeluargaan, main iya. bersama ensemble, ya. Gotong Kalau royong. Beda-beda pasti nggak bisa. Iya, adanya harmonisasi. Iya. Sama berarti. Harus sama. Iya. Harmonisasi, dinamika. Oh iya. Iya kan? Jadi musik. Sehingga jadi musik, ya sama. Ya menurutku sama sih antara seni dan koperasi itu hanya beda nama, tapi intinya sama. Tujuannya sama gitu kalau menurutku. Okay. Nanti di konten berikutnya kita akan membahas sedikit tentang apa sih seni itu di koperasi itu kesamaannya di mana, nanti kita bahas sendiri di konten berikutnya. Iya, betul. Dan nanti kalau mau tahu detail apa sih koperasi dan pasar modal itu, mungkin nanti Mas Freddy bisa nanti kita ngobrol bareng karena concernnya sama. Terlebih kita pengen anak-anak muda itu melek lah soal itu. Iya. Jadi nggak cuma tahu dari media saja, tapi bisa dipelajari dalam bentuk yang santai lah, sambil ngobrol, sambil ngopi, bisa ngobrol bareng tentang itu. Itu akan makin meresap. Semakin kalau musik itu semakin ngesul. Soul sepatu. Ngegroove, makin ngegroove. Beda kan kalau main musik online dengan main musik live. Oh iya beda. Sama. Grengnya itu kurang. Iya benar. Bicara soal Suarane Kopi Cuan ini kan nggak gampang nih menyatukan dua unsur atau dua unsur yang berbeda. Kan, ibarat kita mau menikah itu kan ada lamarannya dulu. Oh iya. Kan? Terus tiba-tiba kok langsung dek itu kan. Nah ini kayaknya ilham dari yang di atas kayaknya nih. Kita juga bingung juga kenapa kita, dan jujur aja sih saya juga aku sendiri juga nggak tahu kenapa aku mengiyakan itu dan kenapa aku sangat antusias dengan itu, kayaknya menarik juga gitu. Dan aku juga mau belajar juga tentang koperasi. Di satu sisi Suarane Kopi Cuan. Jadi ada dari 3 ini nih unsur nih menarik nih. Jadi kesenian itu kita butuh yang namanya manajemen, manajer. Ya jelas ujung-ujungnya untuk dapur kita lah ya. Ya. Nah sudah ada yang mengurus ini.
di Bapak Freddy ini. Ya toh? Habis itu capek ngomongin soal matematika apa, hitung-hitungan apa segala macam. Kita ngopi. Kopinya kopi cuan. Ya toh? Udah capek ngopi, aduh, enaknya ngapain? Dengerin musik. Sambil jogetan. Nah, itu makanya akhirnya kita sepakat ya untuk memberi nama, wah cocok nih. Nama yang pas Suaranya kopi cuan. Gitu. Nah, di sini pun di Suaranya Kopi Cuan ini kita nggak menutup kemungkinan ya untuk mengajak teman-teman yang punya karya gitu. Makanya kenapa apapun. Nggak cuma musik, mau buku, mau lukisan, pameran lukisan boleh di sini. Kerajinan, tenun misalkan atau ya, batik. nah itu. Terus bisa juga mau pameran foto, fotografi, atau kita mau bikin seminar apa tentang apa, tari, gitu, teater. Terus mungkin apa tentang kopi, kita mau bikin gimana sih cara bikin kopi yang baik, kan? asal karya sendiri kita fasilitasi, kita siapin wadahnya, kita fasilitasi, dan ayo gitu kita mengajak teman-teman untuk berkreatif bersama, sesuai dengan berkarya, slogan kita itu. punya rasa, punya karya. Oke, terus kalau begitu kita ketemu lagi di ngobrol santai kayak gini lagi di pertemuan berikutnya, supaya nanti makin banyak nih dan makin tahu lagi apa itu Suaranya Kopi Cuan, dan makin penasaran lagi untuk datang ke sini untuk menikmati kopi sambil menikmati suasana di Kampung Sawah, Bekasi. Tempatnya di situ. Bukan Jogja, ini di Kampung Sawah Bekasi. Anginnya semilir nih, rambut saya kemana-mana. Berkibar-kibar. Satu lagi. Nanti lu jangan sampai lupa dulu. Satu lagi. Apa? Kalau yang mau podcastan bareng untuk mempromosikan karya-karyanya gini-gini, monggo silakan DM atau bisa inbox di komen di bawah nanti. Juga bisa follow Instagram Suaranya Kopi Cuan sama Suaranya Record dan Yose Music Course. 3 itu nanti kita mungkin bisa undang untuk mempromosikan karya-karya kalian di sini. Mantap. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Salam punya rasa, punya karya.